Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 3B Agribisnis. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dengan judul Siaran Radio atau Media Audio dalam Penyuluhan. Pertama-tama kami akan berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Ibu Ana Melani, SKOMI, MSC. Kemudian kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya David Diori Utapya, selaku moderator. Saya Desta Alvina Putri. Saya Kaori Maria. Saya Nada Putri Ramadhani. Baik, kami akan langsung ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang. Media massa memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, termasuk di sektor pertanian. Salah satu media yang telah lama digunakan dan terbukti efektif adalah radio. Dengan keunggulannya dalam menjangkau wilayah terpencil, radio menjadi sarana penyuluhan yang relevan, terutama bagi petani di pedesaan. Biaya operasional yang relatif rendah dan kemampuan menyampaikan informasi secara cepat menjadikan radio sebagai pilihan utama untuk mendistribusikan pengetahuan terkait teknik budaya, pengelolaan hama, hingga teknologi pertanian. Kemudian, meskipun kemajuan teknologi informasi seperti internet dan media sosial semakin berkembang, radio tetap memiliki keunggulan yang tidak tergantikan bagi komunitas pedesaan dengan keterbatasan akses digital. Melalui pendekatan yang optimal, radio tetap menjadi media yang relevan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di era modern. Selanjutnya, Oke, selanjutnya ada peran radio atau media audio dalam mendukung kegiatan penyuluhan secara efektif, yang di mana siaran radio itu memiliki peran yang signifikan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Sebagai media komunikasi massa yang terjangkau dan mudah diakses, radio mampu menjangkau petani di berbagai wilayah, termasuk di pedesaan atau di daerah terpencil yang mungkin sulit dijangkau oleh media lain. Jadi peran siaran radio dalam kegiatan penyuluhan pertanian yang pertama itu ada menyediakan akses informasi yang luas dan terjangkau. Radio memiliki jangkauan yang luas dan dapat diakses mudah oleh masyarakat pedesaan, termasuk para petani. Tidak seperti media yang lain yang mungkin membutuhkan biaya lebih tinggi atau sulit mengakses internet. Radio hanya memerlukan alat penerima sederhana dan terjangkau. Yang kedua, ada penyampaian informasi yang relevan dan tepat waktu, di mana siaran radio memungkinkan penyuluh untuk menyampaikan informasi yang relevan dengan kondisi yang pertanian saat ini, seperti informasi tentang musim tanam, perkiraan cuaca, cara mengatasi serangan hama musiman, dan teknologi budaya yang terbaru. Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani secara berkelanjutan. Melalui program penyuluhan yang berkelanjutan, siaran radio membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Misalkan, siaran yang rutin itu membahas teknik pemupukan, pemilihan benih unggul, atau praktik ramah lingkungan akan memberikan panduan praktis yang bisa diterapkan oleh para petani. Yang keempat itu menjalin komunikasi dua arah. Salah satu keunggulan radio dalam penyuluhan adalah kemampuannya menjalin komunikasi dua arah melalui panggilan, telepon, atau SMS. Yang kelima, ada menginspirasi dan memotivasi petani. Radio dapat digunakan sebagai sarana untuk menginspirasi petani dengan menceritakan kisah-kisah sukses dari petani lain yang berhasil meningkatkan hasil panen atau menerapkan teknologi yang baru. Selanjutnya, ada kontribusi sejarah perkembangan radio terhadap metode penyuluhan yang digunakan saat ini. Radio sebagai salah satu media komunikasi audio tertua memiliki kontribusi besar dalam mendukung berbagai aktivitas penyuluhan. Sejak diperkenalkan pada awal abad ke-20, radio berkembang
menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan informasi secara massal. Dalam konteks penyuluhan, radio menjadi solusi untuk menjangkau audiens yang tersebar luas di wilayah geografis yang sulit diakses oleh metode penyuluhan konvensional seperti tatap muka. Di sini ada sejarah perkembangan audio yang dan hubungannya dengan penyuluhan. Yang pertama itu pada awal kemunculan radio, di mana pada masa awal itu radio digunakan sebagai alat penyampaian informasi dan hiburan. Namun fungsinya berkembang saat pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menyadari potensinya dalam menyebarkan program-program edukasi kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada era radio komunitas, di mana radio komunitas mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, terutama di daerah pedesaan. Radio komunitas berperan besar dalam penyuluhan karena bersifat lokal dan mampu menyampaikan pesan dalam bahasa dan konteks budaya yang mudah dipahami masyarakat setempat. Yang ketiga itu ada integrasi dengan teknologi modern. Dengan perkembangan teknologi, siaran radio kini dapat diakses melalui internet dan aplikasi mobile. Selanjutnya, Baik, selanjutnya ada kontribusi terhadap metode penyuluhan saat ini. Yang pertama itu ada penyuluhan berbasis konten audio. Penyuluhan modern sering menggunakan podcast dan siaran radio daring yang mirip dengan format tradisional radio. Kemudian yang kedua ada segmentasi audiens. Siaran radio mengajarkan pentingnya memahami audiens sehingga program dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan kelompok sasaran. Yang ketiga ada penyuluhan interaktif. Radio membuka jalur komunikasi dua arah melalui siaran langsung dan panggilan telepon yang diadaptasi oleh metode penyuluhan berbasis digital. Selanjutnya di sini ada prosedur yang harus dilakukan dalam mempersiapkan dan melaksanakan siaran radio untuk kegiatan penyuluhan. Yang pertama ada persiapan awal. Di persiapan awal terdapat identifikasi tujuan dan sasaran audiens, kemudian penyusunan topik dan materi, dan penjadwalan siaran. Kemudian yang kedua ada persiapan teknis. Di persiapan teknis terdapat pengaturan peralatan yang dimana untuk memastikan alat siaran seperti mikrofon, mixer audio, dan perangkat rekaman dalam kondisi yang baik, dan juga melakukan latihan siaran. Yang ketiga ada pelaksanaan siaran. Di pelaksanaan siaran terdapat pembukaan, kemudian penyampaian materi dan interaksi dengan audiens. Dan yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut. Di evaluasi dan tindak lanjut terdapat pengumpulan umpan balik, yang dimana setelah siaran mengumpulkan umpan balik dari audiens untuk mengetahui efektivitas dari program yang dijalankan, kemudian melakukan perbaikan materi, dan terakhir dokumentasi dan publikasi, yaitu mendokumentasikan siaran untuk arsip atau publikasi ulang seperti melalui podcast atau video untuk platform digital lainnya. Berikutnya ada cara mengoptimalkan penggunaan siaran radio dalam menjangkau audiens penyuluhan yang lebih luas. Ini ada 8 poinnya. Yang pertama itu memahami karakteristik audiens. Nah, misalnya itu kayak siaran harus dijadwalkan pada waktu yang sesuai dengan rutinitas petani. Kayak misalkan pagi hari sebelum mereka berangkat ke ladang atau sore hari hingga malam hari setelah mereka bekerja. Yang kedua, mengemas konten relevan. Salah satu dengan menghadirkan konten yang relevan dengan audiens. Nah, salah lewat jalur telepon atau pesan singkat. Jadi petani dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada penyuluh atau ahli yang menjadi narasumber. Yang keempat, memanfaatkan kolaborasi untuk memperluas jangkauan. Nah, jadi salah satu langkahnya itu dengan melibatkan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian setempat, dengan dukungan mereka
penyebaran informasi dan penyediaan materi siaran dapat dilakukan lebih terorganisir dan tepat sasaran. Yang kelima itu menggabungkan media tradisional dan digital. Jadi salah satunya itu bisa dilakukan dengan merekam siaran radio dan mengguyah ke platform seperti podcast atau YouTube gitu. Jadi informasi dapat diakses kapan saja sesuai kebutuhan petani. Terus yang keenam, menyediakan konten variatif dan berkesinambungan. Misalnya, setiap Senin itu dapat dikhususkan untuk membahas inovasi teknologi pertanian. Terus memberi informasi terbaru yang dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Nah, terus kalau Rabu, siaran itu misalkan diisi sama yang interaktif. Terus kalau misalkan Jumat, inspirasi kisah suksesnya para petani gitu. Nah, yang ketujuh itu ada evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Jadi salah satu caranya itu bisa melalui survei audiens. Nah, dalam survei ini tuh pendengar, khususnya petani, dapat diminta memberikan pendapat mereka tentang kualitas siaran, topik yang paling mereka butuhkan, serta masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Yang kedelapan itu memberi solusi pada hambatan sosial budaya. Jadi, untuk mengatasi hal tentang tradisional yang sudah mereka kenal itu dengan mengemas pesan yang menggabungkan antara pendekatan tradisional dengan inovasi modern. Dengan cara ini petani tidak merasa teralienasi, tetapi justru melihat bagaimana inovasi dapat melengkapi praktik yang sudah mereka lakukan. Next. Oke, ini ada tantangan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan siaran radio atau media audio untuk kegiatan penyuluhan. Jadi tantangan dalam pelaksanaan siaran radio untuk yang terbatas, kemudian bahasa dan minat dan daya tariknya yang rendah, durasi dan frekuensi yang terbatas. Nah, terus solusinya dari tantangan tersebut itu yang pertama, meningkatkan akses teknologi, kemudian menggunakan bahasa lokal, menciptakan interaksi, kemudian mengemas program secara menarik, terus memperluas durasi dan frekuensi siaran. Baik, tibalah kita di penyampaian materi kita sudah di kesimpulan. Kesimpulannya bahwa radio tetap menjadi media komunikasi yang relevan dan efektif dalam kegiatan penyuluhan, khususnya di bidang pertanian, dengan jangkauan luas, daya terjangkau, dan kemampuan menyampaikan informasi dalam bahasa lokal. Radio berperan penting dalam memberikan informasi tepat waktu, meningkatkan keterampilan petani, dan mendorong partisipasi mereka dalam program pemerintah. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses teknologi dan daya tarik program, integrasi radio dengan teknologi modern seperti podcast dan media sosial memberikan peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan pengemasan konten yang menarik, radio dapat terus mendukung keberlanjutan penyuluhan di masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Baik, mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.